Yesus, Engkaulah mata hatiku. Ku dan tak dapat ku gantikanmu. Kemuliaan-Mu curah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Nah, apa kira-kira pesan Tuhan atau apa yang dapat kita ambil dari peristiwa sebelum, pada hari H dan juga setelahnya? Yaitu yang pertama, ya, ini yang untuk kita hidupi, pesan yang kita harus pegang dan kita hidupi. Yang pertama, Yesus memberi teladan dalam hal bekerja dan melayani dengan tanggung jawab. Ya, nah ini yang penting ya. Bekerja dan melayani itu harus dengan penuh tanggung jawab. Yesus nggak langsung tanda kutip kabur setelah bangkit, lalu hilang, goodbye, udah selesai, aku udah cukup menderita. Ya, sudah selesai tugasku, bye-bye. Kalian murid-murid mau jadi apa kek? Mau bangkit kah, mau mundur, terserah kalian lah. Pokoknya misiku udah selesai. Ternyata tidak demikian dengan Yesus. Dia bertanggung jawab sampai misi selesai. Ya, saudaraku. Setelah bangkit dia tidak langsung menghilang, ya, tetapi Yesus memberi contoh teladan bekerja, melayani itu harus dengan tanggung jawab. Jangan sekedar, jangan asal-asalan. Jadilah pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, yang kalau bekerja itu dapat diandalkan, yang kalau melayani itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ini contoh yang bisa kita ambil daripada Yesus. Sudah bangkit, sudah cukup menderita, harus meluangkan lagi waktu 40 hari. Ya, keliling mengunjungi murid-murid, meneguhkan mereka, berbicara kepada mereka, meyakinkan mereka. Sampai bulat hati mereka, sampai benar-benar siap, baru Yesus naik ke surga. Luar biasa, teladan dalam bekerja dan melayani dengan penuh tanggung jawab. Ini harus kita catat Bapak sekalian ya. Kemudian Yesus juga melakukan pemuridan, memuridkan 12 murid juga dengan penuh tanggung jawab. Ya, mungkin mirip dengan yang pertama tadi ya, yang dia mengunjungi, meyakinkan Thomas yang ragu-ragu, meyakinkan Petrus yang udah down, saudaraku. Jadi memuridkan dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya itu kebingungan apa yang harus kami lakukan setelah ini, tetapi dia memuridkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pesan Tuhan di hari kenaikan Yesus ya. Yang ketiga, Yesus itu mendelegasikan dengan baik. Karena ini bukan misi biasa. Ini bukan misi satu kampung, satu RT, ini misi global seluruh dunia. Ya. Nah, jadi Yesus itu berhasil mendelegasikan dengan baik kepada murid-murid yang tertinggal pada hari itu. Ya, minus Yudas, ya saudaraku. Ya. Jadi Yesus mendelegasikan dengan baik. Jadi kalau kita bekerja ataupun melayani, saudaraku, kita mulai dulu yang kerja. Kalau kita kerja kemudian kita beralih kantor kah, beralih posisi kah, atau resign, ya, kita harus tinggalkan kesan yang baik. Selesaikan semua tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa kita pergi itu dirindukan, diingat-ingat, dikenang-kenang, karena ada sesuatu yang baik yang kita tunjukkan. Bekerja sampai tuntas tanggung jawab. Jangan langsung hilang ya, mentang-mentang pindah posisi atau diturunkan jabatan atau dimutasi kemudian kita
kabur begitu saja, terbengkalai semuanya, dan orang ngomel-ngomel, menggerutu dan ngutukin kita. Itu kita nggak jadi berkat. Jadi harus bisa mendelegasikan dengan baik, saudara-saudaraku, ya. Ya. Kemudian dalam pelayanan juga begitu. Kalau kita diberi tanggung jawab untuk memuridkan, untuk memimpin komsel kah, atau apalah, WL kah, musik dan lain sebagainya, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Belajar daripada Yesus, ya. Tanggung jawab, udah cukup menderita, disalib, mati lagi, bangkit, belum langsung pulang, harus 40 hari lagi menuntaskan tugasnya. Jadi melayani juga harus, kalau pindah kota kah atau pindah tugas kah, harus didelegasikan dengan baik, sehingga yang ditinggalkan itu tidak bingung mau kemana, mau ngapain, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi belajar daripada Yesus yang bekerja dan melayani dengan penuh tanggung jawab dan mendelegasikan dengan baik. Delegasikanlah tugas-tugas kita. Kalau kita ada perubahan tertentu, tak sempat atau apa, ya, coba lakukan dengan penuh tanggung jawab dan delegasikanlah dengan baik. Belajarlah daripada Yesus, ya. Haleluya. Nah, kemudian yang berikut juga dikatakan bahwa Yesus mempersiapkan orang-orang untuk melanjutkan visi. Ya, Yesus berorientasi pada manusia, pada orang, karena misi penyelamatan ini adalah menyelamatkan manusia. Maka yang perlu difokuskan, diorientasikan, diberi perhatian lebih besar itu adalah orang. Bagaimana menghasilkan orang, bagaimana mencetak orang, bagaimana memuridkan. Ya, Yesus 3,5 tahun tidak bangun gedung, tidak memperbanyak aset, walaupun kalau mau mungkin dia bisa, ya. Tetapi Yesus lebih fokus mempersiapkan orang-orang, memuridkan orang-orang, karena aset gereja yang paling besar adalah orang. Hari ini kita bisa melihat gedung yang besar kosong, gedung yang mewah kosong, yang ngontrak, yang permanen, semua kosong. Apa gunanya semua gedung itu? Kosong berapa bulan ini. Jadi yang terpenting itu adalah orang, membangun orang, membentuk orang, memuridkan orang, mempersiapkan orang, memperlengkapi orang. Ini tugas utama kita, gereja Tuhan, kita umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Ya, harus fokus kepada orang, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, memimpin mereka, membimbing mereka, memuridkan mereka, mendelegasikan tugas-tugas kepada mereka. Karena aset terbesar dalam gereja itu adalah orang, manusia, bukan benda mati. Sekalipun kita butuh juga tentunya untuk fasilitas, tetapi jangan sampai kita misorientasi, terlalu fokus kepada hal-hal kebendaan, kita mengabaikan tugas utama kita, mempersiapkan orang-orang, ya saudaraku, ya. Haleluya. Kemudian, ya, kesuksesan Yesus itu bukan karena berhasil membangun gedung yang mewah, tapi kesuksesan Yesus adalah berhasil memuridkan 12 orang, satu gagal. Jadi kalaupun kita dalam pelayanan pekerjaan ada yang mundur, ada yang gagal, jangan terlalu bersedih, jangan tawar hati, jangan patah semangat. Yesus aja satu berkhianat, ya saudaraku, satu mundur, gantung diri lagi, aduh, ya. Jadi kita harus berbesar hati, ya. Kalaupun kita mungkin sudah cukup bayar harga, sudah cukup berkorban, sudah cukup memberi kesempatan waktu dan uang kita, ternyata tidak sesuai harapan atau ada yang mundur, kita harus tetap semangat, kuat, berbesar hati, ya, dan berfokus kepada yang sehat, yang tinggal ini, supaya kita perlengkapi mereka, ya. Haleluya. Ya. Kemudian yang berikut, Yesus berhasil menduplikasikan dirinya, ya. Prinsip dalam kepemimpinan itu adalah bisa memperbanyak diri kita, dan ini adalah pergumulan gereja kita, ya. Tidak mudah menghasilkan orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab, yang mau memberi diri, yang mau menyerahkan hati, waktu, ya, untuk maksimal bagi Tuhan, ya saudaraku, ya. Nah, jadi kita harus bisa menduplikasikan diri kita, ya saudaraku, supaya ada pemimpin baru, karena walaupun corona, ya, tetapi kedatangan Yesus belum terjadi. Jadi misi itu belum selesai sampai Yesus datang.
Jadi pada masa hidup kita harus lakukan bagian kita, tanggung jawab kita. Selama masa Tuhan beri kita kesempatan, tunaikanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya, urusan masa depan, tahun yang akan datang itu urusan generasi yang akan datang. Bagian kita adalah mempersiapkan, memperlengkapi dan mendelegasikan dengan baik pada hari ini. Ya, kemudian Yesus bekerja menuntaskan tugas atau misi utamanya, sehingga ketika naik ke surga dia bisa berkata mission accomplished, ya, sudah selesai, benar-benar sudah selesai yang di bumi, ya. Ini, tetapi yang satu lagi berupa janji belum tergenapi, yaitu kedatangan yang kedua kali. Tetapi untuk waktu 3,5 tahun misi penyelamatan dan pemuridan sudah selesai, saudaraku, ya. Jadi Yesus itu adalah bekerja dengan tuntas, selesai, tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung, tapi sampai selesai. Nah, haleluya. Kemudian yang terakhir adalah amanat agung, ya. Kalau kita perhatikan tadi, Matius berkata, "Pergilah jadikan semua bangsa muridku." Markus berkata, "Pergi juga, dan aku sudah beri kuasa otoritas mengusir setan, mengikat orang-orang kuat, meletakkan tangan orang sakit sembuh." Sudah diberi kuasa, ditambah lagi dengan Roh Kudus yang ada dalam kita, tidak ada lagi yang kurang sebenarnya untuk kita melayani Tuhan. Sudah diberikan semua perlengkapan, semua toolsnya sudah dalam hidup kita, tinggal kita meresponi dan melakukan bagian kita. Bagian Tuhan sudah selesai, ya, pada waktu itu, dan Tuhan sudah mendelegasikan dengan baik kepada kita. Karena itu kita juga harus punya mental menjadi penyelesai yang baik, bekerja dengan tanggung jawab, memuridkan dengan tanggung jawab, mendelegasikan dengan penuh tanggung jawab, mempersiapkan orang-orang, ya, fokus kepada pemuridan, ya, menghasilkan pemimpin-pemimpin baru, menduplikasikan diri kita, dan pastikan di akhir hidup kita juga bisa berkata kepada seperti Yesus, mission accomplished.